Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian intern. Berikut nama anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Tius Kris Yuwanto dengan NPM 190 130 101 38. Yang kedua Muhammad Arif Firmansyah dengan NPM 190 130 102 35. Yang ketiga saya sendiri Reza Nur Faradila NPM 190 130 102 95. Dan yang terakhir ada Takfia Fitri Handayani dengan NPM 190 130 102 97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Firmansyah, NPM 190 130 10 235. Di sini saya akan menjelaskan definisi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern, struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian intern itu ada 4. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Ketiga, mendorong efisiensi. Keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi 2 macam. Yang pertama, pengendalian intern akuntansi. Yang kedua, pengendalian intern administrasi. Nah, tujuan pokok sistem pengendalian intern itu ada 4. Menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, nomor 1 dan 2 itu termasuk tujuan pengendalian intern yang akuntansi. Yang ketiga sama keempat, tujuan pengendalian intern administrasi. Unsur-unsur sistem pengendalian intern. Unsur pokok sistem pengendalian intern dibagi jadi 4 lagi. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. 4 unsur dalam pengendalian lingkungan. 1. Filosofi dan gaya operasi ialah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. 2. Berfungsi Dewan Komisaris dan Komite Audit ialah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen direksi. 3. Metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen ialah metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada yang terakhir, ada kesadaran pengendalian. Ialah kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan internal atau akuntan publik.
Lalu ada pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi adalah menjaga aset perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Rincian tujuan pengendalian internal akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Menjaga aset perusahaan. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Tujuan tersebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut. A. Penggunaan aset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. B. Pertanggungjawaban aset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan aset yang sesungguhnya. C. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. D. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Perbedaan karakteristik sistem manual vs sistem komputer. Pada pengendalian intern akuntansi dalam sistem manual, yang pertama pada pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi ke tangan beberapa orang atau departemen agar tercipta adanya cek silang atau cross-check dan spesialisasi pekerjaan klerikal. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. Yang ketiga, manual sistem menitikberatkan pengendalian di tangan manusia yang dicapai dengan pembagian tanggung jawab pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagian. Pada pengendalian intern akuntansi dalam sistem komputer, yang pertama, karena ketelitian dan kecepatan pengelolaan data dengan komputer, lebih sedikit diperlukan cek silang dalam pengelolaan data, terutama yang menyangkut perhitungan dalam pengelolaan data akuntansi. Yang kedua, komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan atau edit yang semula dilakukan oleh manusia melalui program komputer, sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual. Lalu yang ketiga, sistem komputer menitikberatkan pengendalian melalui program komputer sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi dapat dikurangi. Selanjutnya, pengendalian umum atau general control. Unsur pengendalian umum ini meliputi yang pertama organisasi, yang kedua pengendalian terhadap sistem dan program, lalu yang ketiga pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Nah, yang pertama organisasi. Untuk menciptakan sistem pengendalian internal dalam lingkungan pengolahan data elektronik, fungsi otorisasi dan fungsi akuntansinya dimasukkan dalam program komputer. Perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut ini. A. Fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. B. Fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Yang C. Fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Pemisahan ketiga fungsi tersebut harus dilakukan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Dikarenakan pemisahan ini akan menciptakan pengecekan silang atau cross-check terhadap ketelitian dan kepantasan perubahan yang dimasukkan dalam sistem. Kemudian, pemisahan ini juga dapat mencegah karyawan operator komputer melakukan perubahan terhadap program tanpa izin dan tanpa pengujian sebelumnya. Lalu, pemisahan ini juga dapat mencegah akses terhadap komputer oleh selain karyawan operator komputer dan oleh orang lain yang tahu mengenai sistem tersebut. Yang kedua, pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi yang pertama prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Setiap sistem yang baru harus ditelaah lebih dahulu oleh komisi yang berwenang sebelum dinyatakan berlaku dalam pengelolaan data dengan menggunakan komputer. Lalu yang kedua, prosedur pengujian program. Pengujian program sangat penting untuk meyakinkan bahwa program yang dibuat sesuai dengan spesifikasi desainnya dan mencakup logika pengambilan keputusan serta logika pengolahan data untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Lalu yang ketiga, prosedur pengubahan program. Perubahan program harus dilakukan oleh fungsi perancangan sistem dan program dan bukan oleh fungsi operasi fasilitas pengolahan data.
Lalu yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi program merupakan alat penting untuk memahami dan mengawasi program dan merupakan catatan sejarah semua fakta yang bersangkutan dengan setiap program. Selanjutnya, saya Tius Kriswanto, NPM 138. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data itu sendiri meliputi 4 bagian bidang utama. Yang pertama ada operasi konversi, yaitu data yang terdiri dari pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang kita dapat baca oleh komputer. Yang kedua ada operasi komputer, yaitu operasi yang dapat diawasi dengan konsol kontrol. Konsol dapat digunakan untuk menghentikan dan menjalankan sistem, serta untuk menjalankan lagi suatu komputer yang terhenti akibat suatu kerusakan. Yang ketiga, yaitu ada arsip. Arsip ini disimpan dalam perpustakaan dan harus ditandatangani dengan pedoman bahwa setiap arsip harus secara spesifik. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian sendiri. Fungsi pengendalian sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada fungsi pengawasan internal dan fungsi pengawasan eksternal. Fungsi pengawas internal dilaksanakan oleh bagian grup pengawas dalam Departemen Pengolahan Elektronik. Itu mencakup seperti mengawasi tahap data sebagai penghubung Departemen Pengolahan Elektronik dengan pemakai, mencatat input kontrol total dalam control logs, mengawasi kesalahan-kesalahan yang ditolak komputer, serta menjamin laporan yang merupakan keluaran Departemen Pengolahan Data Elektronik itu dapat disajikan pada waktunya dan distribusikan pada manajer. Selanjutnya, fungsi pengawasan eksternal. Fungsi pengawasan eksternal itu dilaksanakan dengan berbagai cara, namun dimaksudkan untuk melakukan pengecekan secara independen terhadap pelaksanaan fungsi Departemen Pengolahan Data Elektronik. Selanjutnya ada pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian aplikasi ini dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap aplikasi. Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan itu menjamin semua transaksi yang telah diotorisasi setelah diproses sekali saja secara lengkap. Lalu menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa mengolah data transaksi benar dan sesuai keadaannya, lalu menjamin bahwa hasil pengolahan data itu dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Pengendalian aplikasi sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif. Pengendalian preventif itu bertindak sebagai petunjuk untuk membantu jika sesuatu itu tidak terjadi sesuai semestinya. Pengendalian ini itu sangat diperlukan dalam pengendalian data elektronik karena dapat mencegah terjadinya suatu masalah. Pengendalian preventif ini mempunyai unsur seperti otorisasi sumber data, konversi data, penyiapan data sumber, turnaround dokumen, formulir bernomor unit tercetak, validasi masukan, pemutakhiran arsip dengan komputer, serta pengendalian terhadap pengolahan data. Selanjutnya ada pengendalian detektif. Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya suatu masalah. Contohnya ada data transmission, control register, kontrol total, dokumentasi, dan testing. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada suatu kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.